Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello nice people, apa kabar nih kalian semua? Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da amma ba'du. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam yang telah memberikan kepada kita kenikmatan yang begitu luar biasa. Mulai dari nikmat umur, nikmat berpikir, hingga nikmat bernafas, sehingga kalian semua bisa menonton podcast penuh makna ini. Salawat bertangkaikan salam yang berbuah dengan sebuah kerinduan yang kita haturkan kepada baginda tercinta kita wa nuril qulubina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Yang dimana sahabat, keluarga, serta kita sebagai umatnya mendapatkan syafaatnya di yaumul qiyamah. Amin amin ya rabbal alamin. Oke nih nice people, kembali lagi bersama saya Sabila Agustin Ramadhani di acara podcast Open Your Mind. Yang dimana pada kesempatan hari ini saya akan membawakan materi tentang sukses is not waiting. Nah, jadi teman-teman, pasti di dalam pribadi diri kalian memiliki banyak keinginan. Keinginannya ada yang tinggi, ada juga yang sampai dibilang orang-orang itu kita tuh gak bakal bisa menggapai keinginan tersebut. Nih, aku pengen cerita dulu nih sebelumnya. Jadi pada faktanya yang pas aku ngisi training di suatu sekolah, aku nanya ke audiensnya kayak gini. Siapa yang pengen hadiah di sini? Terus 99% dari mereka jawab, aku mau. Sampai ada yang teriak-teriak, ada yang berdiri, ada juga yang sambil nunjuk tangan. Ada juga loh yang ngomong aku maunya tuh di dalam hati. Kan gak bakal kita dengar ya teman-teman. Nah, yang pas aku bilang kayak gitu, mereka kan pada jawab tuh rame, pengen kayak gitu kan. Pas aku bilang lagi, yang mau boleh maju ke depan nih. Mereka langsung pada diem, langsung pada ceming. Kayak gak mau maju gitu, kayak udah gak mau ngambil hadiahnya. Yang pas ditunjuk, mereka baru mau ngambil hadiahnya. Akhirnya ada tuh 4 orang yang dapat hadiah tersebut. Kira-kira kenapa ya yang dapat hadiahnya itu cuma 4 orang? Apa karena hadiahnya aja ya yang cuma ada 4? Atau karena lain hal? Mungkin sebagian karena hadiahnya yang ada 4, tapi lebih tepatnya itu karena actionnya yang kurang nih teman-teman. Kenapa sih actionnya yang kurang? Karena ketika aku bilang yang maju, yang mau boleh maju ke depan, mereka langsung pada diem kan. Nah mungkin sebagian dari mereka ada yang malu, ada yang gak pede buat maju ke depan. Nih teman-teman, begitu juga dengan kesuksesan ya teman-teman. Aku pengen ngajak kalian berpikir bareng-bareng. Coba nih, hadiah yang tadi aku kasih ke audiensnya, itu benda hidup apa benda mati? Benda mati kan? Nah kita nih audiens mengambil hadiah tersebut, seseorang yang mengambil hadiah tersebut, itu benda hidup apa benda mati? Nah benda hidup kan teman-teman. Jadi bisa gak sih kira-kira benda mati yang nyamperin benda yang hidup? Gak akan bisa teman-teman. Jadi yang bisa itu benda hidup, kita audiensnya yang mengambil benda mati si hadiahnya. Nah tadi yang aku bilang, begitu juga dengan kesuksesan. Bisa gak kesuksesan yang nyamperin kita? Gak bisa kan, karena kesuksesan itu benda mati sedangkan kita benda hidup. Jadi kita yang harus mengambil kesuksesan itu, yang harus meraih kesuksesan itu. Teman-teman, kalian punya keinginan, punya cita-cita. Katanya pengen jadi ini, pengen jadi itu, pengen kuliah di sini, pengen kuliah di sana, pengen sekolah di sini, pengen sekolah di sana, tapi kerjaannya cuma rebahan, mabar, nobar, ngemil-ngemil di kamar, murung, kelihatannya ngedown. Ternyata yang buat dirinya ngedown tuh dirinya dia sendiri. Ketika dia disuruh sama orang tuanya, disuruh beres-beres rumah, alasannya lagi sibuk. Nah pas dibuka pintu kamarnya ternyata lagi mabar. Udah teman-teman, jangan kayak gitu ya.
Jadi, kalau semakin kita berusaha itu, kita akan lebih banyak hasilnya untuk mendapatkan keinginan tersebut. Gak bisa kita nungguin tamu yang datang cuma sekedar duduk aja gitu, kita gak bisa. Masa kita lagi duduk mengharap ada tamu yang datang, tiba-tiba tok tok tok, ada yang ngetuk pintu tuh teman-teman. Terus kita tanya, siapa? Terus dianya jawab, aku sukses. Nggak bisa kayak gitu. Jadi sukses itu nggak bisa nyamperin kita, tapi kita yang menyampar kesuksesan tersebut. Tadi, semakin banyak kita berusaha, semakin banyak juga peluang untuk kita mendapatkan kesuksesan tersebut. Sukses itu pilihan, bukan? Sukses itu nggak bisa instan, teman-teman. Seinstan-instannya mie instan aja perlu ada prosesnya untuk menghasilkan kematangan yang good. Harus diapain biar mendapatkan kematangan yang good? Itu harus direbus teman-teman, biar bisa lebih dicerna oleh usus kita. Nah, jadi begitu juga dengan kesuksesan. Tadi yang aku bilangkan, sukses itu nggak bisa instan. Nah, aku yakin banget nih, contoh waktu kalian pasti pelajar itu suka ngerasa takut, malu untuk ngejawab pertanyaan guru, ya nggak? Soalnya dulu aku sih pernah ngerasain kayak gitu. Takutnya itu kayak ntar salah ngejawab, pasti temen itu langsung kadang pasti ada yang ngomong kayak gini, dia masa gitu aja nggak bisa sih, itu kayak langsung buat kita ngedown banget sih kayak gitu. Tapi kita harus selalu berusaha. Kalau takut salah, kita nggak bakal bisa menggapai kesuksesan tersebut. Padahal menurut kebanyakan orang, gagal itu berada di titik kesuksesan. Maksudnya sebelum kita melewati kesuksesan tersebut, pasti itu ada gagalnya. Kayak harus perlu dilintasi gitu kegagalan itu. Tapi mungkin ada juga yang langsung dapat dari Allahnya itu kayak langsung sukses gitu, mungkin ada ya. Tapi rata-rata itu harus ada proses yang harus dilalui. Pernah gagal itu nggak apa-apa, nggak masalah. Yang penting kalian harus terus berusaha untuk menggapai kesuksesan tersebut. Jangan malu-malu dan mencoba diri untuk menjawab iya dari segala percobaan. Contohnya, kalau kalian disuruh jadi MC dadakan, itu pasti rasanya dak-duk kayak grogi banget gitu. Kayak rasanya itu harus ngumpulin kepedean yang lebih, harus kayak akrab gitu sama audiensnya, biar audiensnya itu ikut tertarik sama apa yang kita omongin gitu kan. Tapi kalian jangan sampai bilang gak bisa, jangan sampai bilang gak mau, jangan sampai bilang kayak ih aku tuh gak bisa deh kayak gitu tuh, aku gak bisa. Jadinya akhirnya kalian mundur. Tapi kalian harus mencoba biar kalian juga bisa jadi MC tersebut kayak gitu. Nah, sebagaimana dalam firman Allah Subhanahu wa taala, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah itu nggak akan membebani seseorang kecuali hambanya mampu menanganinya. Jadi pede-pede aja, kalau ada masalah kalian harus terus mencoba mengupgrade diri untuk menjadi yang lebih baik, harus bisa menanganinya. Kalau butuh bantuan, yang pertama bantuan dari Allah dulu, baru ke manusia, karena bantuan dari Allah itu udah perfect banget teman-teman. Nah, mungkin cukup sekian dari saya, semoga bermanfaat dan nanti bisa kita lanjut lagi ke podcast seterusnya. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.